Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan analisis kebutuhan dalam desain pembelajaran matematik ya. Kita akan membahas tentang masih berfokus pada ini ya, pada identifikasi kebutuhan dan menulis tujuan instruksional umumnya. Oke. Pertama, masih identifikasi kebutuhan. Apa sih identifikasi kebutuhan itu ya? Identifikasi, tulisan saya jelek apa ya, kebutuhan ya. Yang pertama itu adalah apa kebutuhan yang dihadapi. Apa kebutuhan yang dihadapi. Yang kedua, kita harus melakukan analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan. Atau bisa disebut juga dengan gap analisis. Ya. Terus yang harus kita lakukan lagi adalah analisis karakter peserta didik. Analisis karakter peserta didik kita. Terus apalagi sih yang kita perlu analisis yang itu adalah materinya ya. Materinya ini bisa berdasarkan KIKD aja. Oke. Jadi berarti langkah-langkahnya adalah ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan kesenjangan. Tadi, analisis kesenjangan ya. Ini sama kayak tadi, ini penjabaran aja ya, kesenjangan, atau ini boleh rangkuman lah. Ini kesenjangan ini bisa penampilan peserta didik ya. Ini kesenjangannya adalah peserta didik yang tadi, seperti yang tadi, peserta didik. Terus pendidikan ya, dari mulai pendidikan, atau juga bisa dari masa lampaunya. Masa lalunya bagaimana nih? Masa yang lalu proses pembelajarannya seperti apa? Terus yang kedua adalah identifikasi bentuk kegiatan instruksional yang paling tepat ya. Identifikasi bentuk kesenjangan instruksionalnya. Kira-kira yang tepat apa? Ya. Ini misalkan gini, apakah kita akan membuat sebuah modul, atau kita akan membuat nanti juga berbasis etno matematik, atau berbasis berdasarkan cooperative learning dan sebagainya. Itu namanya kira-kira identifikasi bentuk instruksionalnya yang tepat yang akan kita buat apa. Nah, yang ketiga adalah populasi sasarannya bagaimana ya. Populasi sasarannya bagaimana. Atau gampangnya kita bisa lihat skema ini ya. Ini adalah skemanya, mudah-mudahan terlihat. Pertama, kita melihat kesenjangannya.
ini ada kesenjangan itu kan berarti apa yang kondisi yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ya, ini di sini garis putus-putus ya. Ini nyambung garisnya. Saya kecilkan aja ini. Nah, oke. Kelihatan ya. Jadi kondisinya bagaimana ini? Dari keadaan yang sekarang dengan keadaan yang diharapkan. Misalkan gitu, karena kita ingin meneliti tentang atau membuat tentang etnomatematika, maka kita harus melihat keadaan sekarang. Pembelajaran itu memperkenalkan budaya atau tidak, ya. Kita kan fokus pada etnomatematika, ya, pada etno. Yang sekarang ini kita kan mengharapkan ya ada budaya pada matematika, ya, pada pembelajaran matematika yang dimasukkan pada budaya pada pembelajaran matematika. Kenyataannya yaitu yang disebut dengan etnomatematika ini ya. Pada kenyataannya keadaan sekarang matematika itu terlepas dari budaya. Tidak termaksud terlepas dari budaya, gitu kan? Terlepas dari budaya. Nah, berarti kan terjadi kesenjangan tuh ya. Nah, terus kita analisis lagi, signifikan nggak sih atau penting nggak kita untuk membuat desain pembelajaran ini, ya? Kalau signifikan, nah kita lanjutkan. Kalau enggak ya abaikan saja. Gitu ya dari analisis ini ya. Nah, karena tujuannya adalah kita ingin memperkenalkan sekarang kondisinya adalah peserta didik kita tidak kenal dengan budaya. Terutama yang akan kita tampilkan adalah budaya wayang nih, misalkan seperti itu. Maka berarti kan ini cukup signifikan karena tidak ada yang kenal dengan pewayangan gitu ya. Padahal walaupun kita sedang membahas matematika gitu, tapi tidak ada yang kenal dengan pewayangan. Maka saya rasa ini signifikan ya. Berarti kan signifikan ya. Nah, berikutnya adalah kita lari kepada penyebab kesenjangan pengetahuan keterampilan ya. Sikap tertentunya. Penyebabnya apa? Karena memang misalkan pertama memang sudah tidak budaya wayang, misalkan contoh ya, misalkan kita pengen menampilkan punakawan, memang sudah tidak ada lagi atau baik di televisi ataupun di dunia gadget smartphone itu, telepon pintar kita tidak mempelajari itu kan gitu. Tidak diperkenalkan tentang budaya kita, budaya misalkan budaya wayang. Maka berarti kan penyebab pengetahuan keterampilan tersebut ya memiliki sikap tertentu ya yang memang harus diperbaiki, yaitu memperkenalkan budaya. Maka kita bisa membuat, berarti ini kan tugas kita sebagai pendesain instruksional ya. Maka kita melanjut kepada tahapan berikutnya ya. Apakah kita pernah mempelajarinya? Kalau pernah, seberapa sering? Kalau sering ya berarti kan kita tinggal memberikan umpan balik saja ya. Berarti ini sudah terlaksana kan di pembelajaran kita ya kan. Tinggal memberikan umpan balik saja tentang pembelajaran, seringnya pembelajaran yang mengaitkan etnomatematika dengan dalam proses pembelajaran matematik. Kalau tidak sering, berarti tugasnya adalah kita menjadwalkan ulang, memberikan kesempatan untuk melakukan praktek, atau dalam hal ini pihak manajemen sekolah itu mensupervisi proses pihak atau guru-guru mensupervisi apakah pembelajaran itu akan tetap dilakukan atau tidak. Nah, pada kenyataannya kan
di matematika di sekolah itu tidak mempelajari tentang budaya atau tidak memasukkan unsur budaya di dalam matematika. Maka prosesnya pada kesini tidak ya. Kita banyak sekolah yang memang tidak melakukan atau merumuskan budaya tersebut. Maka kita membuat tujuan instruksional umum. Ya, analisnya prosesnya gitu. Barulah kita membuat proses pendesain instruksional selanjutnya. Maka kalau sudah sampai saat ini, maka kita mulai merancang ya. Merancang prosesnya ya. Berikutnya adalah kita akan menganalisis karakter peserta didik. Analisis karakter peserta didik. Apa aja kira-kira yang mau dianalisis ya? Misalkan kita bisa bagi menjadi bagaimana ciri-ciri fisiknya ya. Terus bagaimana ciri-ciri emosional. Terus bagaimana ciri-ciri intelektualnya. Misalkan fisiknya ini berarti termasuk dalam dia misalkan tingginya berapa gitu ya, tinggi fisik lah ya. Terus dia misalkan lagi aktivitasnya, dia aktif atau tidak gitu ya. Terus misalkan lagi apa ya yang terkait dengan fisik, geraknya bagaimana, sama aktivitas ya, geraknya bagaimana. Terus emosionalnya, misalkan dia karena ini kan masa dia awal dari peralihan antara anak-anak ke remaja, emosionalnya dia kekanak-kanakan atau tidak, misalkan saja kekanak ya, kekanak-kanakan atau tidak ya. Dia fokus tidak dalam pembelajarannya, fokus dalam pembelajaran atau tidak. Terus dia suka mengganggu atau tidak, misalkan hiperaktif tidak, hiperaktif atau tidak, dan seterusnya ya, yang menjadi kategori dalam emosional. Ini tadi kan kita bahasnya untuk anak kelas 5 SD kan, anak kelas 5 SD. Intelektualnya ini berarti kan cakupannya adalah daya serapnya ya, daya serap terhadap pelajaran, terhadap pelajaran. Nah, gampangnya itu mungkin apa ya, IQ-nya berapa gitu aja ya, yang gampang ya. IQ-nya berapa, misalkan 100 sampai 120 misalkan, itu kan dia normal. Nah, maka semua ini tujuannya adalah untuk identifikasi karakter peserta didiknya ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter peserta didik dalam rangka memahami pembelajarannya. Oke. Terus berikutnya
kita pada materi ya, materinya atau bahasannya ya, materi atau bahasannya ya. Kita fokus saja pada KIKD ya. Nanti tinggal kita analisis dia di mana itunya materinya dari skala. Nah, nanti itu pada tahapan berikutnya ya, pada analisis kebutuhan apa namanya. Terus bahasan berikutnya adalah bagaimana cara menganalisisnya gitu kan ya. Tadi kan kita sudah membuat angket ya, dan mensimulasikan angket. Kira-kira angketnya kan seperti ini. Nah, angket yang telah kita buat kan seperti ini. Nama respondennya siapa, pendidikan terakhirnya apa, instansinya apa. Angket kebutuhan modul pembelajaran berbasis matematika pada sekolah dasar. Ini sudah kita simulasikan. Apakah media pembelajaran dapat mempermudah belajar mengajar? Nah, angket ini sebenarnya opsional, nanti tergantung kebutuhan kita apa ya. Ini hanya salah satu contoh angket saja yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah menurut Bapak Ibu apa saja manfaat penggunaan media pembelajaran matematika bagi guru. Terus menurut Bapak Ibu, pelajaran apakah yang bisa memotivasi siswa untuk belajar matematika lebih giat? Dalam perkembangannya, media pembelajaran juga bisa digunakan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang pengenalan pelestarian budaya untuk mendukung proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran belajar mengajar matematika, apakah dibutuhkan modul pembelajaran dan suplemen tambahan bagi siswa? Maksudnya ini nanti kalimatnya kurang fokus mungkin ya, tentang belum dikaitkan dengan budaya. Nanti silahkan dikaitkan dengan budaya saja ya, dengan etnomatematika. Ya, salah satu pengenalan dan pelestarian budaya dalam pembelajaran siswa adalah adanya modul pembelajaran yang berbasis etnomatematika. Bagaimana menurut Bapak Ibu penerapannya? Nah, terakhir salah satu media pembelajaran adalah perkenalan tokoh-tokoh dalam budaya pewayangan. Ya, terus apakah menurut Bapak Ibu media ini bisa menjadi alternatif tambahan untuk mendukung proses pembelajaran? Menurut Bapak Ibu, apakah manfaat praktis dari pengembangan modul pembelajaran berbasis etnomatematika dalam pembelajaran? Terus bagaimana ciri sikap perilaku dan tanggapan siswa kelas 5 ketika diberi modul pembelajaran matematika, yang sekaligus memberikan edukasi tentang budaya kita? Nah, kira-kira saya mencoba membuat simulasi jawabannya ya. Rangkuman jawabannya seperti ini kira-kira. Ini analisis validasi kesenjangan ya. Jadi kan kita telah memberikan angket ya. Ceritanya angket ini respondennya 20 guru di SD di wilayah Jabodetabek ya, atau di wilayah Bekasi misalkan. Ringkasan angketnya adalah nanti kan itu kisi-kisi ya. Saya merangkum kira-kira kurang sih rangkuman saya. Kurang yang karakter siswa sama yang apa namanya materinya, tapi nggak apa-apa, ini buat sebagai contoh pembelajaran ya. Misalkan ini saya rangkum jadi butir instrumen. Sebenarnya banyak butir instrumennya, cuman ini saya rangkum aja ya. Contoh-contohnya instrumennya tentang manfaat penggunaan media pembelajaran yang memudah pemahaman terhadap materi dan seterusnya. Hasilnya seperti ini, kira-kira kita rangkum seperti ini. Terus bentuk media pembelajaran bisa audiovisual, bisa media pembelajaran konkret ya, bisa permainan terpadu dan seterusnya ya. Terus apakah menjaga melestarikan budaya, pemanfaatan proses pembelajaran yang menjaga dan melestarikan budaya sangat bermanfaat ya. Hasil respondennya seperti itu, dan seterusnya. Terus kalau di berbasis etnomatematika misalkan dapat membuat anak lebih fokus pada materi, tidak monoton ya.
Terus sang siswa bereaksi baik secara fisik dan emosional, dikemas dengan jelas dan lengkap, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan seterusnya ya. Ini kira-kira hasil angket yang kita simulasikan ya. Nanti silahkan teman-teman simulasi sendiri, ini hanya contoh saja. Terus kita juga bisa membuat angket untuk siswa ya. Nah ini contoh, ada teorinya ya. Nanti saya share ke teman-teman ini contoh ininya. Oke. Ternyata misalkan dari hasil angketnya kira-kira seperti ini ya. Nanti tergantung kebutuhannya saja. Oke. Terus ini kira-kira materinya, analisis materi. Langkahnya adalah misalkan misalkan ini saya kasih contoh kelas 4 SD misalkan gitu ya. Terus ternyata yang dijabarkan materinya adalah mampu menjabarkan operasi bilangan dan seterusnya ya. Ini materi yang ingin dibahas ya. Terus maka kita melakukan menetapkan tujuan instruksionalnya. Oh iya, harusnya bahasan berikutnya adalah menetapkan tujuan instruksional ya. Oke, sekarang kita menetapkan tujuan instruksional umumnya ya. Nah, tadi kan bagaimana cara menganalisisnya ya. Terus satu hal yang kelewat adalah menetapkan tujuan instruksional umum. Tadi dari pembahasan tadi kan kita analis kebutuhan dan menetapkan TU ya. Berikutnya adalah menetapkan tujuan instruksional umum ya, atau TU. Nah rumusnya tuh kita pakai ABCD ya. ABCD. Audiensnya siapa? Ini siswa kelas 5 SD. Behaviornya bagaimana? Behavior berarti perilaku ya. Ini jadi catatan penting bahwasanya kita tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga mengubah perilaku. Ini misalkan mampu memahami ya, mampu mengerjakan soal. Memahami ini berarti bisa, karena kita berarti memahami budaya dan materinya ya, materi. Terus C-nya itu adalah condition. Ini behavior itu berarti dari mulai C1 sampai C6. Behavior yang mau kita ambil yang mana? Conditionnya misalkan materinya bangun datar, pembahasan bangun datar ya. Matematika bangun datar, pembahasan bangun datar. Degree-nya, ide itu adalah degree. Ini adalah derajat capaian. Misalkan dengan benar 75%. Atau kalau sekarang bisa kita jadikan KKM. Atau dengan KKM 75 derajat keberhasilannya. Oke, berarti kita bisa menyusun TU. TU-nya adalah, karena TU siswa kelas 5 SD mampu memahami budaya dan juga
uh, pembelajaran matematika serta mampu mengerjakan soal, ya. Materinya adalah materi bangun datar matematika, digirinya dengan benar